Selamat pagi anak-anak Mister. Hari ini kita akan belajar kembali. Hari ini kita materinya adalah SPDP dan Bahasa Indonesia. Untuk materi yang pertama kita akan belajar SPDP. Ya, di SPDP ini kita akan belajar yang namanya nada, irama, dan sebagainya. Nada itu sangat penting dalam sebuah lagu. Ya mungkin kalau anak-anak Mister belajar pernah belajar do re mi fa sol la si do, itu disebut nada. Ya itu disebut nada. Oke. Jadi kalau do itu biasanya ditandai dengan angka 1, angka 2-nya re, angka 3-nya mi, angka 4-nya fa, sol yang kelima, sol ya, la yang keenam, si yang ketujuh, dan do tinggi itu angka 1 ada titik di atas. Jadi nada itu berupa angka, nada yang berupa angka itu disebut dengan not angka. Selain not angka juga ada nanti namanya not balok ya, ini nanti dipelajari di kelas yang lebih tinggi. Kita lanjut ya. Not angka ini pada sebuah lagu ditempatkan di ruas birama. Jadi angka-angka atau not angka ini ditulis di dalam ruas birama. Setiap birama biasanya diisi oleh 4 not angka. Jadi contohnya gini. Oke, mari kita buat dulu garis birama. Ini namanya garis birama. Ya, garis birama. Jadi ada 3 garis birama. Ruas birama itu yang mana? Ruas birama itu yaitu yang antara garis dengan garis, itu disebut ruas birama. Ya. Jadi not angka itu dituliskan di ruas birama. Ya. Jadi ruas birama itu yang antara garis dan garis birama itu disebut ruas birama. Ya, oke. Itu garis biramanya. Oke. Jadi not angka itu ditulis di ruas birama. Contoh itu ada 5730 ya, tapi kita tidak bacanya 5730, tapi ingat nadanya. Kalau 5 itu apa? Sol, 7 itu si, 3 itu mi, jadi sol, si, mi. Ya, kalau 4 itu fa, 6 itu la, sol, si, mi, fa, la. Sol, si, mi, fa, la. Kalau angka 0 itu berarti berhenti. Kalau ada tanda titik itu berarti dipanjangkan. Jadi la-nya itu panjang. Sol, si, mi, fa, la. Nah, jadi la-nya panjang karena ada titik. Oke. Setiap angka memiliki nilai ketukan. Jadi kalau diketuk-ketuk sol, si, mi, fa, la. Jadi sol itu satu ketukan. Si atau angka 7 itu si kan. Satu ketukan. Mi-nya satu ketukan. Fa-nya satu ketukan. La-nya 2 ketukan. Kenapa? Karena ada titik. Lihat ya. Tapi kalau 0 itu apa? 0 itu berhenti. Sol, si, mi, fa, la. Gitu. Nanti anak-anak Mister akan lebih paham di kelas yang lebih tinggi. Kita lanjutkan ya. Pola irama adalah panjang dan pendeknya suatu nada. Setiap angka dihitung satu ketukan. Jika ada titik dihitung 2 ketukan atau lebih panjang seperti tadi ya. Bisa contohkan tadi. Sol, si, mi, fa, la, gitu kan ini tadi kan. Ini coba kita lihat non angkanya kita ganti. Ya. 4713 apa itu? 642 titik apa itu? 4 apa? 4 itu fa, 7 si, ya, 1 do, 3 mi. Jadi apa?
fa si do mi. Fa si do mi, la fa re, 6 la, 4 fa, 2 re. La fa re, karena ada titik panjang ya re-nya ya. Gimana bacanya? Bacanya fa si do mi, la fa re. Oke, mudah-mudahan habis terpaham ya, tapi nanti lebih pahamnya di kelas atas. Nanti dibacanya fa si do mi, la fa re. Nah, jadi pola irama itu adalah panjang dan pendeknya satu nada. Jadi panjangnya itu di titik ini kalau ada titik ya. Lanjutkan ya pelajarannya. Oke. Birama, apa itu birama? Birama pada sebuah lagu maksudnya banyaknya ketukan pada setiap ruas birama. Nah, jadi berapa banyaknya ketukan di setiap birama itu disebut birama ya. Oke. Contoh birama 24 maksudnya ada 2 ketukan dalam satu birama. Ingat ya, birama itu ada angka-angka kan, ada not kan. Nah, notnya itu seperti ini. Coba perhatikan. Oke. Ingat di birama itu ada apa namanya ketukan ya. Perhatikan dulu. Oke. Itu nih. Mi sol la sol ya. Mi sol la sol ya. 3 mi, 5 la, 5 apa? 5 sol, maaf. Mi sol la sol gitu ya. Mi sol la sol. Oke. Ingat di birama itu ini sini ada 2 not kan. 35, 65. Berarti dia 2/4. Berarti sebenarnya ada 4. 4-nya tidak ditulis. Ini 65, ini sebenarnya ada 4 tapi tidak ditulis. Berarti nanti dipanjangkan ya. Apa namanya? Maksudnya dianggap ada ketukan. Coba. Lebih paham? Jika ketukan diganti dengan tepukan akan seperti ini. Nah, ya perhatikan. Ingat. Prok, prok. Diam, diam ya. Prok, prok. Diam-diam tuh maksudnya nggak bertepuk tangan. Tapi dia sebenarnya kita seharusnya kita kan bertepuk tuh di diam-diam itu. Karena dia ada 4 kan. Jadi prok, prok. Prok, prok. Nah, gitu. Itu 2/4 ya. Mudah-mudahan bisa paham lah ya. Lanjut kita ya, contoh yang lain. Contoh birama 3/4 maksudnya ada 3 ketukan dalam satu birama. Nah, jika ketukan dijadikan tepukan atau tepuk tangan akan menjadi gini. Nah, sama seperti tadi ya. Kalau tadi kan prok prok diam diam, prok prok diam diam gitu kan. Diamnya kamu diam, nggak ngomong ya. Kalau 3/4 gimana? Prok 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 prok. Gitu. Oke, nanti bisalah kita belajarnya di apa? Kalau sempat nanti di classroom kita coba praktekkan tepuk tangannya ya. Birama 3/4. Oke. Nah, demikian dulu untuk SBDP, kita lanjut ke bahasa Indonesia. Oke. Di bahasa Indonesia kita akan belajar materi ungkapan atau idiom ya. Jadi idiom itu sama dengan ungkapan. Coba anak-anak bisa dulu baca dan perhatikan cerita berikut ini. Oke. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Adakah kata-kata di dalam bacaan tadi yang tidak kamu ketahui artinya? Ada enggak ya? Ada ya. Apa tadi itu? Coba kita lihat. Di dalam bacaan tadi ada kata-kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangannya berbuah, hatinya berbuah? Kan ya. Apakah tangan dan hati ada buahnya? Enggak. Ya, apa itu ya maksudnya? Buah tangan dan buah hati itu apa maksudnya?
Buah tangan dan buah hati itu adalah contoh dari sebuah ungkapan atau idiom. Apakah itu ungkapan atau idiom? Apa ya? Ungkapan adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang memiliki arti berbeda-beda dengan kata aslinya. Sebenarnya dia ada dua kata berbeda, setelah digabung dia memiliki arti sendiri. Ya, tadi kan misalnya buah tangan, buah artinya kan buah, buah-buahan, tangan nih tangan. Kalau digabung dia jadi buah tangan, jadi oleh-oleh artinya. Ya, kan buah katanya buah, ya buahan kan, tangan ya tangan. Berarti kalau digabung jadi oleh-oleh. Buah hati, kalau buah ya makanannya kayak pepaya, mangga itu buah. Kalau hati ya hati. Tapi kalau digabung jadi anak, ya anak kandung ya. Buah tangan artinya oleh-oleh, buah hati artinya anak kesayangan atau anak kandung. Ya, lanjut. Apakah ada ungkapan-ungkapan yang lain? Ada banyak ungkapan-ungkapan yang lainnya. Tapi ini maaf ya, Mister nggak sempat tulis. Contohnya apa? Membanting tulang. Nah, ibu dan ayah sudah membanting tulang. Apakah ayahnya melempar tulang? Enggak kan? Membanting tulang itu artinya adalah bekerja keras. Ayo kamu angkat kaki dari rumah ini. Apa maksudnya angkat kaki? Angkat kaki itu maksudnya pergi. Mungkin ada seseorang marah. Ayo angkat kaki dari rumahku. Artinya pergi. Si siapa namanya tadi, misalnya si Mutiara itu adalah bintang kelas di sekolah. Maksudnya apa? Dia selalu juara. Ayo cepat, kamu ditangkap, angkat tangan. Apa angkat tangan? Bukan mengangkat tangan, itu bukan tangannya diangkat. Maksudnya kalau polisi suruh angkat tangan, bukan harus angkat tangan, itu maksudnya adalah menyerah. Ya, kutu buku. Anak itu adalah seorang kutu buku. Maksudnya anak itu suka membaca. Ya, kepala dingin. Ayo jangan marah-marah. Harus kepalanya harus dingin. Apa maksudnya? Tenang, kepala dingin ya, sabar. Bunga tidur, apa itu? Bunga tidur misalnya mimpi itu disebut bunga tidur. Panjang tangan, anak itu panjang tangan, anak itu suka mencuri. Tinggi hati apa? Tinggi hati itu sombong. Gigit jari, dia menerima kekalahnya, lalu dia gigit jari. Maksudnya bukan bukan jarinya digigit, tapi maksudnya kecewa. Ya, juga tadi misalnya tadi apa tadi? Buah tangan, oleh apalagi tadi tuh, buah hati, anak kandungnya. Ya, itu contohnya dari ungkapan-ungkapan. Ini Mister nggak bisa tulis ya karena ada masalah. Oke, tapi mudah-mudahan Mister mengerti dengan yang Mister terangkan. Oke, dan demikianlah dulu pelajaran kita hari ini, dan tetap jaga kesehatan. Oke.